Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pagi-pagi benar ketika kami datang mencari wajah-Mu, Engkau Tuhan yang berkenan. Dan di dalam perkenanan-Mu kami dikuatkan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami. Ketika kami ada di pihak Engkau dan Engkau ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya ketika kami pun menghadapi masalah, Engkau akan memberikan kata-kata hikmat, bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, melanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Dan saudara, firman Tuhan dari ayat 12 hingga ayat 26, sebuah kesempatan untuk bersaksi tidak datang dari sekedar kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi kadangkala di titik terendah itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi. Para rasul telah mengalami saat-saat yang sukar, saat-saat yang sulit. Tapi di situ justru membuktikan bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata. Terbukti dari cara Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika semakin dia ditekan, semakin dia dianiaya, semakin dia disalibkan, justru semakin ditinggikan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau cepat-cepat menolak keadaanmu. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Kesempatan untuk bersaksi itu datang justru ketika kita ada di titik-titik terendah, ketika kita ada di titik-titik di mana aniaya itu ada, asalkan bukan karena berbuat dosa, tetapi karena kita ada di dalam pihaknya Tuhan, kita ada di pihaknya Tuhan, kita berpegang kepada kebenaran, maka di titik terendah manapun pasti itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakanlah banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuh. Saudaraku yang diberkati, mujizat itu terjadi, mujizat itu nyata, dan dikatakan semakin mereka ditindas, saudara, justru semakin banyak tanda dan mujizat. Orang-orang yang diganggu roh jahat, semuanya disembuhkan. Tidak dikatakan satu dua orang, tetapi semuanya disembuhkan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Siapakah orang lain? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak menerima Yesus, orang-orang yang lain tidak berani menggabungkan diri kepada mereka. Saudara, ketika seseorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada wibawa ilahi, ada otoritas ilahi, dan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka segan untuk bergabung, dan mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Sangat dihormati menunjukkan bahwa di sana ada wibawa, di sana ada kekudusan, di sana ada kuasa, dan di sana ada kuasa Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi. Di sana ada kuasa Tuhan yang mempesona. Di sana ada wibawa Tuhan yang mempesona. Nah, saudaraku yang diberkati, itu membuat iri hati tua-tua Yahudi, pemuka-pemuka agama. Tetapi seluruh orang bisa menilai ini perkara ajaib yang datangnya dari Tuhan. Dan semua orang yang ke Yerusalem itu berduyun-duyun datang membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Saudara, kesimpulannya bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan itu bekerja. Dan kita lihat mereka bahkan berebutan untuk ada di bawah bayang-bayang Petrus, supaya dengan bayang-bayang Petrus saja mereka sembuh. Bayangkan saudara, sapu tangan Petrus, bayang-bayang Petrus itu membawa kesembuhan karena kuasa Roh Kudus
yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang diberkati, kuasa Roh Kudus itu mempesona, kuasa Roh Kudus itu memberikan gairah, passion kepada orang-orang untuk mengejar lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, satu hal yang kita percayai bahwa Roh Kudus memberikan kuasa dunamis, seperti dinamit yang ada powerful di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi saksi. Tuhan telah mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kamu percaya, kamu menerima kuasa. Ketika kamu menerima kuasa, saudara tidak sibuk untuk minta kesembuhan bagi diri sendiri, minta pemulihan bagi diri sendiri, tetapi keluar, pergi, dan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika Rasul Paulus menerima kuasa, dia juga menerima satu penggenapan janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi? Dan lagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15 bahwa mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara tidak terbayangkan bahwa seorang yang bernama Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali, Tuhan pernah mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan bahasa Philea dan juga dengan bahasa agape tentang kasih yang Tuhan taruh di dalam diri dia. Saudara, itu betul-betul menjadi satu pemicu di dalam diri Petrus menjadi seorang yang luar biasa. Dia memiliki confidence karena dia sudah mendengar pesan itu dari Tuhan. Kamu akan menggembalakan domba-dombaku. Seperti domba-domba di tengah-tengah serigala, tetapi itulah yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam dia. Dia berani, dia pergi keluar karena dia sudah pernah gagal. Tapi kegagalan itu dia diberi kepercayaan lagi. Nah, saudara bayangkan kalau kita pernah gagal, diberi kepercayaan lagi, bukankah kita akan menggebu-gebu untuk membuktikan, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Dan Petrus melakukannya itu, saudara. Dan luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Petrus bertransformasi secara luar biasa. Dengan penuh keberanian, dia, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Petrus menjadi seorang yang berbeda. Saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Petrus yang pengecut, sungguh nyata kasih Tuhan telah mengubahkan dia. Sungguh nyata bahwa perubahan itu terjadi. Pernah gagal, tetapi pasti bisa bangkit lagi. Pernah gagal, tapi pasti bisa berhasil lagi. Dan semua karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Tetapi saya melihat di sini juga tentang kepercayaan Yesus. Yesus mempercayakan apa yang besar di dalam diri Petrus. Yesus mempercayakan sesuatu yang luar biasa di dalam dia. Saudara, bukankah kita adalah orang-orang yang tidak berkenan? Mungkin komunitas kita, di manusia lama kita, mereka tahu, wah kamu Priscilla kan begini-begini. Kamu kan orangnya begini-begini. Kamu dulu begini-begini. Kamu tuh begini-begini. Dunia tahu kita orang yang gagal. Dunia tahu kita pernah fail, kita pernah gagal, kita pernah patah arang, kita pernah patah hati, kita pernah tidak berhasil. Tetapi Yesus mempercayai Petrus. Yesus mempercayai Priscilla. Yesus mempercayai engkau. Yesus mempercayai kesanggupan engkau bukan karena engkau, tapi karena dia sudah taruh itu kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Bayangkan saudara, bayang-bayang Petrus saja dipercaya untuk bisa menyembuhkan. Bukan karena Petrus, tapi karena Roh Kudus itu ada di sana. Kalau tanpa Roh Kudus, dia itu seperti benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Roh Kudus itu bisa. Nah, saudara harus percaya pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi kesanggupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita lihat perikop yang berikutnya di dalam ayat yang ke-17. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak bahwa mereka sangat iri hati. Menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan ke dalam penjara kota. Tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu mahkamah agama berkumpul, yaitu
seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, kami mendapati pintu penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkannya mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan dalam penjara ada dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka. Saudara, sekali lagi kegemparan terjadi ketika kedua rasul itu yaitu Petrus dan Yohanes itu dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi begitu pejabat-pejabat tinggi, juga imam kepala, pemuka-pemuka agama itu datang untuk menyuruh untuk mencari mereka, sudah tidak ada, saudara. Lalu ditemukan mereka sudah ada di bait Allah dan mengajar di sana. Lalu dengan diam-diam, dengan kelembutan mereka menangkapnya lagi dan kemudian membawa lagi ke dalam penjara. Mereka takut kalau mereka dengan heboh akan membawa kerusuhan. Jadi saudaraku yang diberkati, pekerjaan Tuhan di mana-mana akan mendapat tantangan. Tapi saudara, para murid Tuhan sudah menjadi rasul, menjadi orang yang berbeda. Dan Tuhan katakan, engkau akan tahu apa yang akan engkau lakukan. Dan mereka harus melewati penjara tersebut. Supaya dengan demikian, orang-orang yang menentang pekerjaan Roh Kudus, pada akhirnya mereka akan betul-betul melihat bahwa pekerjaan Tuhan betul-betul ada. Saudara, kita akan lihat di dalam Injil Lukas, firman Tuhan pernah berkata seperti ini tentang akhir zaman. Jawabnya ayat 8 hingga 15. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit tampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, jika kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan tentang akhir zaman. Tuhan katakan bahwa akan ada peperangan, pemberontakan, tapi jangan terkejut. Semua itu harus terjadi. Tapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tapi sebelum itu, saudara dikatakan kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan masukkan ke dalam penjara, kamu akan diperhadapkan dengan raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Hal ini akan menjadi satu kesempatan bagimu untuk jangan terburu-buru, jangan memikirkan dulu pembelaanmu. Saudara yang diberkati, itu semua sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus. Jangan terburu-buru memikirkan pembelaanmu. Nanti, at the moment, ketika kamu akan menghadapi itu, Tuhan akan memberikan kata-kata bagaimana kamu akan membela diri. Tapi jangan dulu memikirkan pembelaanmu. Jangan dulu kamu takut, jangan dulu kamu berpikir mau lari, jangan dulu kamu berpikir bahwa kamu akan nggak mau dengan masalah ini. Firman Tuhan katakan kamu akan diperhadapkan dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa, dan itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudaraku yang diberkati, ketika kita bukan melakukan dosa, bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ketika ada di dalam penjara, mereka justru diviralkan dengan cepat, langsung diperhadapkan dengan penguasa-penguasa, dengan raja-raja. Kadangkala terjadi seperti itu, saudara. Di titik terendah, engkau akan dibuat cepat naik. Engkau akan dibuat cepat viral oleh karena perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka terus memberitakan Injil. Mereka dibawa keluar dari penjara dengan cara mujizat, tapi mereka kembali ke bait Allah dan terus memberitakan Injil.
Saudara, jangan stop ketika engkau ada di titik terendah. Jangan stop ketika engkau ada masalah. Tetaplah melayani Tuhan. Dan kalau engkau menghadapi masalah di saat engkau melakukan apa yang benar, jangan buru-buru melakukan pembelaan. Karena hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, hendaklah engkau promosikan di dalam kekudusan, kebenaran dan pemberitaan Injil bukan karena engkau sungguh-sungguh berbuat jahat. Banyak orang justru di dalam penjara juga mengalami pertobatan, tetapi karena mereka memang benar-benar jatuh di dalam dosa. Tapi saudara, akan lebih baik lagi kalau engkau bukan karena jatuh di dalam dosa, tetapi karena engkau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan sekalipun engkau diperhadapkan oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, engkau diperlakukan secara tidak adil, tapi biarlah hidupmu tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Dan satu hal saudara, setiap keadaan di dalam dirimu adalah kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, kuasa Roh Kudus memenuhi engkau, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi dari rumah, keluar rumah, komunitas, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk kami, diberkatilah buah kandungan kami, lumbung-lumbung kami, pekerjaan kami, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kami berdua biarlah kami tetap setia, setia memberitakan Injil, setia dalam segala perkara. Dan tidak ada satupun yang dapat melawan, bahkan Engkau akan memberikan kata-kata yang penuh hikmat, supaya kami dapat menjawab setiap apologetika kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pemberita Injil, dan nama-Mu dikenal ketika kami bersaksi dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang menghadapi masa-masa sulit ketika mereka mau menyesuaikan diri dengan iman mereka. Ada orang-orang yang meninggalkan iman mereka yang lama kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ajar mereka Tuhan untuk hidup benar berkenan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Engkau memberikan kekuatan bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepada, memberikan Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom saudara yang diberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin.